Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para peserta di Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Tengah, dan selamat siang untuk para peserta yang berasal dari Indonesia bagian Timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang terhormat, Presiden OS Indonesia National Chapter, Ibu Sri Fatmawati PhD, yang diwakili oleh Koordinator Divisi Akademik OS Indonesia, yaitu Profesor Dr. Ritmelani SSI, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Associate Profesor Insinyur Silvianita ST PhD, yang kami hormati para members of OS, para friends of OS, and Bapak Ibu peserta talk series pada pagi hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam kegiatan talk series OS Talk Series yang ke-33. Perkenalkan, nama saya Mulyana Arifuddin dari Universitas Papua yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memberikan informasi sedikit saja tentang talk series pada pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari OS Indonesia, di mana merupakan wadah untuk para peneliti perempuan anggota OS Indonesia untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan guna pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oke, untuk susunan acara talk series pada pagi hari ini akan diawali dengan pembukaan, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya, sambutan, pemaparan materi, kemudian profil OS Indonesia, kemudian penyerahan token of appreciation, dan penutup. Bapak Ibu yang kami banggakan, izinkan nama saya, maaf, marilah kita sama-sama membuka kegiatan pagi hari ini dengan memanjatkan puji dan puji syukur kita kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberikan kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada hari ini, termasuk menghadiri OS Talk Series ke-33 hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, kami persilakan.
Demikian tadi lagu Indonesia Raya dengan background kegiatan OS Indonesia dan beberapa aktivitas annual meeting. Selanjutnya kita sama-sama dengarkan sambutan dari Profesor Dr. Ritma Leni SSI sebagai Koordinator Divisi Akademik OS Indonesia. Kepada Ibu Leni dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Mulyana. Ini khusus yang dari Papua ya Bu, bergabung bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua, ini adalah talk series kita yang ke-33. Artinya ini kita melaksanakan setiap bulan kan. Jadi ini udah kesekian tahun gitu. Kalau tahunnya ini udah yang kesekian tahunnya kita melaksanakan talk series ini. Dan kali ini kita punya pembicara dari ITS ya, Ibu Silvianita. Nah, ini bidangnya adalah teknik, bidang di ITS-nya. Bu Silviana adalah Associate Professor di ITS dan nanti akan berbicara tentang Risk Assessment of Fixed Offshore Platform. Nanti kita dengarkan aja, saya tidak tahu juga ini bidangnya apa. Gitu nanti kita dengarkan bersama, kita belajar bersama. Saya kira memberi kesempatan kepada kita semua di dalam sumbangsi kita kepada negara Indonesia, kita beri kesempatan kepada banyak pihak untuk bisa belajar bersama-sama. Kan belajar tidak harus selalu bidang kita saja. Kadang juga enak gitu ya, juga kita bisa menikmati melihat apa sih orang lain belajar apa. Itu saya kira suatu saat mungkin kita bisa menarik, mungkin ada keterkaitan antara penelitian kita dengan penelitian orang lain. Dan mudah-mudahan hasil dari talk series ini nanti ya kita memberi sumbangsi, walaupun itu kecil ya, kecil terhadap sumbangsi kecil terhadap pemecahan masalah bangsa Indonesia, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk memberi sumbangan kepada bangsa ini. Paling tidak kita encourage, ya, kita encourage masyarakat Indonesia untuk tetap mau belajar sains dan teknologi. Mana ada berita juga ya barusan ini bahwa Pak Menteri kita agak khawatir karena tidak begitu populer di pilihan ini ya penerimaan mahasiswa tahun ini untuk bidang sains dan teknologi, katanya makin menurun. Jadi generasi muda kita pun juga mulai berkurang minatnya untuk belajar sains. Nah, paling tidak kita bisa meningkatkan kembali kecintaan generasi muda kita terhadap sains dan teknologi. Ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh OS Indonesia. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Silvianita untuk bersedia tampil hari ini, juga Bu Muli yang sudah hadir jauh dari sana. Kemudian untuk panitia semuanya, panitia di belakang layar ada Bu Indri, Bu Nurina, semuanya untuk yang dapat, semua yang sudah terlibat sehingga acara ini dapat kita langsungkan dengan baik. Semoga lancar nanti sampai akhir acara. Dan kami dari OS mengucapkan selamat talk series yang ke-23. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni atas sambutannya. Bapak Ibu peserta talk series, kini waktunya kita melihat ya atau menyimak profil OS Indonesia. Kepada operator kami persilakan.
Oke, Bapak Ibu, itulah sekilas tentang profil OS Indonesia, di mana sehingga saat ini yang saya lihat di grup OS member itu ada sekitar 150 lebih member dari berbagai universitas di Indonesia. Oke, selanjutnya kita beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu, dari Ibu Associate Profesor Insinyur Silviana ST MSc PhD. Untuk itu saya akan bacakan, CV beliau, CV singkat beliau. Ya. Ibu Silvianita berasal dari Institut Teknologi 10 November ya. Beliau memulai pendidikan sarjananya di, Institut Teknologi 10 November, Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3-nya di bidang Civil Engineering di University Teknologi Petronas Malaysia. Bidang penelitian beliau yaitu manajemen risiko bangunan laut, manajemen proyek, teknologi produksi bangunan laut, dan perancangan berbasis risiko. Buku yang telah dipublish oleh beliau adalah berjudul Manajemen Risiko pada Anjungan Minyak, dan ini juga sudah komersil ya Bu ya di Shopee. Jadi apa, orang yang keranjang orange. Silakan kalau ibu-ibu mau berminat membelinya silakan. Kemudian untuk penelitian, jurnal ya, artikel yang telah dipublish oleh beliau yaitu yang terbaru berjudul Implementasi dan Integrasi Pengambilan Keputusan untuk Decommissioning Anjungan Terpancang Lepas Pantai di Indonesia untuk Meningkatkan Ekonomi Biru yang Berkelanjutan. Kemudian di tahun 2023 berjudul Penilaian Risiko pada Operasi Loading Unloading Crude Oil untuk Floating Storage and Offloading. Di 2022, penentuan metode konstruksi pipa bawah laut berbasis risiko. Kemudian di 2021 yaitu pengembangan strategi pemasaran digital usaha mikro kecil dan menengah UMKM di era pandemi COVID-19. Beliau juga sudah menghasilkan 2 kekayaan intelektual, yaitu di tahun 2023 video konferensi tentang sistem pendukung keputusan inspeksi dan pengendalian konstruksi lepas pantai untuk ekonomi biru berkelanjutan, dan di tahun 2021 beliau menghasilkan Haki pelatihan desain kemasan yang menarik di pasaran. Begitu, demikian CV singkat Ibu Silvianita. Selanjutnya waktu saya berikan kepada beliau untuk memaparkan talk sales beliau hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Mulyana atas introduksinya tentang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota OTS Indonesia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan riset penelitian saya. Terima kasih kepada Ibu Leni, Bu Nurina, Bu Anissa, Bu Dani, dan Prof. Indriani, dan juga Ibu Mulyana yang selaku moderator pada pagi hari ini. Baik, izinkan saya menyampaikan talk series pada hari ini dengan judul Risk Assessment of Fixed Offshore Platform. Baik, sudah terlihat nggih, Bu-Ibu peneliti? Nggih. Jadi mungkin ibu-ibu peneliti yang ada di OTS Indonesia belum familiar dengan apa itu offshore platform. Jadi offshore platform itu adalah struktur untuk memfasilitasi kegiatan eksplorasi dan ekstraksi untuk pengambilan minyak dan gas bumi. Jadi ada 2 tipe dari offshore platform, yaitu fixed platform. Fixed platform itu umumnya menggunakan anchoring untuk sistem tambatnya di seabed, dan juga floating platform yang menggunakan mooring untuk sistem penambatannya. Selanjutnya ada beberapa tipe offshore platform.
Offshore platform itu ada yang fixed platform dengan kedalaman mencapai 1.500 feet, ada compliant tower yang kedalamannya mencapai 1.000 sampai 2.000 feet, ada new generation TLP dengan kedalaman 4.000 feet, ada konvensional TLP dengan kedalaman 4.000 feet, dan juga semi FPU dengan 4.000 feet, ada subsea manifold, ada thrust spar. Jadi kalau spar itu kedalamannya sudah mencapai 7.500 feet. Ada mini dock, ada classic spar, ada sail spar, control buoy, dan juga FPSO. Jadi ini adalah beberapa offshore platform yang ada di seluruh dunia dengan kedalaman yang berbeda-beda. Nah, kelebihan dan kekurangan dari fixed structure itu kalau keuntungannya adalah kalau fix itu dia high stability, jadi dia lebih stabil karena anchor-nya sampai ke seabed, tapi kedalamannya hanya mulai kedalaman shallow sampai medium, mempunyai reliability and durability, support heavy topside. Nah, untuk kekurangannya, untuk fix ini tidak cocok untuk kedalaman yang deep water, karena akan too costly dan juga kompleks, heavy installation, permanen, dan juga long construction time. Sementara untuk floating structure, keuntungannya dia floating structure ini cocok untuk ultra deep water, mobile and reusable, dan quick installation, dan juga cocok untuk harsh environment. Nah, kekurangan dari floating itu less stable karena dia bisa bergerak, high maintenance cost, complex mooring dan riser system, dan limited storage. Jadi itu perbedaan antara fix dan juga floating. Ini adalah beberapa tipe contoh dari floating structure. Ada semi-submersible rig. Jadi semi-submersible itu adalah floating offshore platform, ada deck-nya yang disupport oleh kolom dan ponton. Jadi ini adalah contoh dari semi-submersible. Setelah itu ada spar. Jadi ini adalah contoh dari spar, yaitu kalau spar platform itu adalah floating structure with long cylindrical shape and weighted bottom to maintain stability. Jadi ini contohnya spar. Dan contoh berikutnya adalah FPSO, Floating Production Storage and Offloading. Jadi FPSO ini menggunakan external turret maupun internal turret untuk mooring sistemnya. Dan untuk TLP itu adalah floating structure anchor with vertical tendons yang menyediakan buoyancy dan stability. Jadi ini adalah beberapa contoh untuk floating structure. Nah, untuk fixed structure sendiri itu adalah jacket rig platform. Jadi ini adalah contoh jacket yang menggunakan tubular steel frame. Jadi jacket ini anchoring-nya menggunakan long steel piles untuk ke seabed-nya. Dan juga ada jack up platform. Jadi kalau jack up ini platform dia mempunyai leg-nya itu bisa naik turun sesuai kedalaman air. Nah, ini adalah fixed offshore platform untuk jacket. Jadi untuk jacket structure itu sendiri mempunyai beberapa struktur. Jadi ada main deck, ada cellar deck, spider deck, deck leg, pipeline riser, conductor, dan juga jacket leg. Jadi ini adalah komponen-komponen yang ada dalam jacket structure yang meliputi foundation, komponennya ada skirt pile sleeve, dan yang lainnya. Untuk jacket itu sendiri, komponennya mencakup bracelet, conductor guides, dan juga deck itu sendiri. Deck itu ada main deck, cellar deck, dan spider deck. Jadi ini adalah gambaran umum mengenai jacket structure. Nah, selanjutnya kita beranjak ke risk. Jadi apa itu resiko?
Jadi resiko itu kalau konsep formula dasarnya adalah probability dikalikan consequence. Jadi risk itu selalu melibatkan probability event apa saja yang akan terjadi dan juga consequence atau dampak bila terjadi suatu resiko. Jadi risk formulanya adalah probability dikalikan consequence. Apa itu risk analysis? Jadi developing an understanding of the risk itu dinamakan risk analysis. Nah, risk assessment itu adalah fondasi dari kita melakukan risk understanding. Jadi dengan kita melakukan investigasi mengenai how likely is it, what can go wrong, and what are the impacts. Dengan begitu kita bisa meneliti apa itu resikonya, dan ketika kita akan menghitung risk assessment-nya, kita akan memerlukan historical experience, analytical methods, dan knowledge dan intuition. Jadi ini adalah foundation untuk melakukan risk assessment. Nah, selanjutnya kalau berdasarkan ISO 31000, risk management process itu melibatkan systematic application of policies, prosedur, dan practice to the activities of communicating and consulting sampai tahap-tahap untuk kita mereportkan risiko. Jadi ini adalah tahapan dalam kita melakukan risk management process berdasarkan ISO 31000. Jadi kita melakukan identifikasi scope, konteks, dan kriteria. Kita melakukan risk assessment dengan dimulai dengan risk identification, risk analysis, dengan kita melakukan identifikasi likelihood, consequence, dan kita menghitung level of risk-nya. Kita melakukan risk evaluation, risk treatment, dan juga recording and reporting. Dan keseluruhan ini memerlukan communication and consulting dan juga monitoring dan review di semua pihak dari suatu sistem. Selanjutnya, ini adalah gambaran besar kapan kita melakukan risk analysis, kapan kita melakukan risk assessment, dan apa itu risk management. Jadi dalam suatu sistem, kita melakukan hazard identification, itu kita bisa di tahap qualitative analysis, semi kuantitatif, dan kuantitatif analysis. Untuk qualitative analysis itu umumnya hasil yang dihasilkan dari resiko adalah kita bisa mendapatkan risk metric graph. Jadi grafik risk metric itu bisa berupa risk metric 3x3. Kalau contohnya di sini ada risk metric 3x3, bisa 4x4, 5x5. Semakin tinggi risk metricnya, N matrixnya itu akan semakin detail. Jadi ini contoh untuk menentukan risk metric untuk kualitatif. Untuk semi kuantitatif analisis, hasilnya bisa berupa bowtie analisis. Jadi bowtie analisis itu adalah gabungan dari dua metode, fault tree dan juga event tree analisis. Jadi kalau fault tree berfokus ke apa sih penyebab dari suatu kegagalan suatu sistem. Nah, kalau event tree analisis itu berfokus ke dampaknya atau konsekuensi dari suatu risiko itu apa. Nah, ini gabungannya adalah bowtie analisis. Nah, untuk kuantitatif analisis itu biasanya hasil yang didapatkan adalah berupa carrot diagram. Jadi carrot diagram itu bisa menunjukkan course dan detail level dari suatu analisis. Ada intolerable risk, tolerable if alarm adalah as low as reasonable practicable. Jadi kita tidak bisa menghilangkan risiko, tapi kita bisa meminimalisir. Nah, untuk level yang paling bisa diterima adalah broadly acceptable. Nah, untuk kita melakukan risk management, itu kita harus menghitung benefit dan cost, sampai kita menghasilkan decision apa yang harus kita lakukan pada suatu sistem agar risiko itu bisa diterima. Jadi itu adalah gambaran besarnya. Untuk
melakukan analisa risiko, itu ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Nah, kalau berdasarkan API RP14J, itu ada beberapa rekomendasi metode untuk melakukan analisa risiko. Yang pertama adalah checklist analysis, what if analysis, hazard and operability analysis, FMEA, failure mode and effect analysis, fault tree analysis, dan juga event tree analysis. Ini adalah 6 metode yang direkomendasikan berdasarkan API RP14J. Dan ini adalah karakteristiknya, jadi berdasarkan level of effort, level of expertise, qualitative accident description, quantitative risk analysis, dan juga relative importance of accidents. Ada types of activities dan utilizing data dan juga resultnya. Nah, untuk checklist itu level of effort-nya adalah low to medium. Begitu juga untuk level of expertise-nya dia low. Tidak termasuk kualitatif dan juga kuantitatif. Bisa digunakan pada semua step project life cycle. Nah, untuk utilization datanya, dia memerlukan verify compliance with minimal standards, dan hasil dari checklist adalah berupa guide words to evaluation of item to be considered. Jadi checklist itu biasanya kita mungkin punya hasil yang berupa checklist. Nah, itu adalah risk assessment yang paling dasar. Yang berikutnya ada what if analysis, level of effort-nya medium, level of expertise-nya adalah low to medium, dan termasuk sebagai qualitative risk assessment. Nah, untuk what if analysis itu bisa digunakan pada tahap design, modification, atau operation fase. Nah, data yang digunakan adalah proses flow diagram, PID layout drawing, and operating procedure. Nah, hasil yang akan didapatkan adalah a list of problem area that potentially lead to accident and suggested method. Jadi untuk what if itu kita akan menghasilkan problem apa saja yang perlu diidentifikasi. Nah, selanjutnya untuk hazard and operability, itu level of effort-nya medium to high, level of expertise-nya adalah medium, dan ini termasuk pada qualitative risk analysis. Dan HAZOP bisa digunakan pada semua tipe proses, plants, or facilities. Utilizing datanya, dia memerlukan complete set of process flow diagrams, PIND plot plans, dan equipment layout. Nah, untuk HAZOP itu juga akan menghasilkan list of problem areas. Nah, untuk FMEA sendiri itu level of effort-nya adalah medium to high, level of expertise-nya adalah medium. Nah, untuk FMEA dia termasuk pada kualitatif dan juga quantitative risk analysis. Jadi bisa digunakan untuk semua design fase, facility modification, dan operation. Untuk utilizing data, dia memerlukan at least 2 analysis yang familiar dengan proses dan equipment yang diidentifikasi. Untuk FMEA, hasilnya adalah berupa tabulation of facility equipment items. Nah, untuk FMEA ini ada 2 metode, ada top-down approach maupun bottom-up approach. Jadi kalau top-down itu berfokus ke fungsi, untuk bottom-up berfokus ke equipment. Nah, selanjutnya ada fault tree analysis. Nah, untuk FTA, fault tree analysis itu level of effort-nya adalah high, level of expertise-nya medium to high. Nah, FTA ini termasuk kualitatif dan juga quantitative risk analysis. Bisa digunakan untuk semua design fase, facility, dan modification and operation. Untuk datanya, dia juga memerlukan PINDs equipment drawings. Untuk FTA itu hasilnya berupa set logic of diagram. Nah, untuk event tree analysis, dia juga level of effort-nya high, level of expertise-nya medium to high, dan juga kualitatif dan juga quantitative risk analysis untuk ETA itu sendiri. Bisa digunakan untuk semua tipe fase facility and modification. Data yang diperlukan adalah PINDs,
equipment drawings, dan juga hasil yang dihasilkan oleh ETA adalah set of logic diagrams. Jadi ini adalah rekomendasi berdasarkan API RP 14J. Nah, untuk berdasarkan ABS itu juga merekomendasikan metode HAZOP, FTA, dan juga ETA. Nah, HAZOP ini cocok untuk menemukan safety hazard, dan juga untuk FTA cocok untuk semua tipe risk assessment. Dan kalau FTA itu menggunakan logic diagram, yang metode yang lebih less complicated adalah five whys analysis, dan juga event tree analysis itu cocok untuk semua tipe risk assessment. Jadi kalau berdasarkan ABS ini adalah beberapa metode yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita fokus ke prosedur melakukan fault tree analysis. Jadi FTA itu yang pertama kita mendefine sistem interest-nya, yang kedua define the top event, yang ketiga define the three top structure, yang keempat stepnya adalah explore each branch in successive level of details, yang kelima kita solve the fault tree for the combination of event to the top event, dan yang keenam kita mengidentifikasi top event sampai ke basic eventnya, dan yang ketujuh kita melakukan quantitative analysis bila diperlukan, dan hasilnya bisa kita gunakan untuk decision making. Nah, ini contoh melakukan fault tree construction. Jadi step pertama kita menentukan top eventnya. Setelah itu kita menjabarkan ke intermediate event, dan intermediate event sampai kita menjabarkan basic eventnya. Nah, kaitan antara top event dan intermediate event adalah effect and cause. Effect and cause. Jadi sampai kita menemukan basic eventnya, penyebab kegagalan suatu event itu terjadi disebabkan oleh apa. Jadi ini adalah tahapan dalam kita melakukan fault tree construction. Nah, dalam FTA itu ada gate yang dinamakan AND gate dan juga OR gate. Jadi untuk contoh API itu hubungannya adalah AND gate. Jadi AND gate adalah multiple element must be present for an event to occur or a situation to exist. Jadi kalau api itu harus ada fuel, harus ada oxidizer, dan ignition source. Baru api itu terjadi. Jadi hubungannya adalah AND gate. Jadi fire itu disebabkan oleh ketiga basic event, dan ketiga event ini harus terjadi, maka api akan terjadi. Nah, untuk FTA OR gate, kalau OR itu adalah bila salah satu event terjadi, maka top eventnya akan terjadi. Contohnya misalnya both pump are off, itu bisa disebabkan oleh both pumps fail atau no current to the pumps. Jadi kalau hubungannya OR, salah satu terjadi, maka pompanya akan fail. Nah, ini adalah fault tree symbol. Jadi ada AND gate, ada OR gate, dan juga inhibit gate. Nah, untuk quantitative fault tree analysis itu menggunakan rules of Boolean algebra. Jadi ini adalah matematik untuk FTA-nya. Jadi kalau AND gate itu hubungannya adalah perkalian, sementara kalau OR gate hubungannya adalah penjumlahan. Jadi menggunakan rules of Boolean algebra. Nah, untuk event tree analysis itu sendiri, itu adalah merupakan decision tree to model the possible outcomes of event that can produce accident. Jadi kalau event tree analysis itu adalah merupakan binary analysis, yes or fail condition. Nah, ini adalah contoh kalau tadi fault tree dari API, kalau ini adalah event tree dari API. Jadi initiating event-nya adalah dimulainya API,
untuk pivotal event itu sebelum terjadinya api, maka apakah fire detection-nya bekerja, apakah alarmnya bekerja, dan juga apakah sprinkle sistemnya bekerja. Nah, jika ketiga pivotal ini bekerja, maka yang terjadi adalah limited damage. Dan sebaliknya, bila ketiga sistem ini gagal, maka akan terjadi death or extensive damage. Jadi ini adalah contoh event tree analysis untuk api. Nah, ini adalah penggabungan antara fault tree dan juga event tree analysis yang dinamakan bowtie analysis. Jadi kalau fault tree itu berfokus ke penyebab, prevention, sementara kalau event tree itu berfokus ke dampak yang fokusnya ke mitigation ya. Jadi ini adalah bowtie example. Nah, untuk bowtie analysis itu adalah gabungan dari fault tree analysis dan juga event tree analysis. Nah, itu highly effective for initial process hazard analysis. Penting untuk identifikasi probability dan consequent event dan untuk mengidentifikasi safeguard-nya. Nah, ini adalah paper yang publish di Januari 2025, yaitu mengenai risk assessment of project delay analysis on FPSO conversion. Jadi di paper ini saya menggunakan metode FTA dan juga event tree analysis dan juga bowtie analysis untuk mengidentifikasi risk assessment pada FPSO, floating production storage and offloading. Jadi di sini saya melakukan FTA untuk project delay FPSO conversion. Jadi itu disebabkan oleh delay design engineering process, poor management system, dan disrupted construction process. Di paper ini saya mengidentifikasi ketiga intermediate event sampai ditemukan basic event-nya. Dan ini adalah basic event dari top event tadi dan dicari probability-nya. Dan ditemukan probability yang tertinggi untuk delay of design engineering process itu probability-nya 0,005, untuk poor management system 0,014, dan disrupted construction process 0,02. Jadi ini adalah perhitungan untuk FTA di FPSO. Dan ini adalah bowtie analisis untuk FPSO conversion. Jadi setelah mengidentifikasi FTA, ETA, maka selanjutnya saya mengidentifikasi bowtie analisis untuk project delay yang terjadi di FPSO. Nah, selanjutnya publikasi yang kedua yaitu tahun Juli 2024, jadi Fuzzy Logic Approach to Risk Management and Control for Safe Work in Jacket Structure. Jadi kalau tadi di floating structure, untuk paper yang kedua ini risk management di jacket structure. Jadi kalau yang tadi menggunakan FTA, di paper ini saya menggunakan metode Fuzzy Logic and Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis. Jadi ini adalah contoh gambar dari jacket failure yang melibatkan pekerja worker failing into ballast tank, worker hitting with SPMT or multi-heel, dan workers footing on the slippery scaffolding. Jadi risk assessment yang dilakukan untuk jacket structure itu terjadi karena pekerjanya jatuh yang resiko yang terbesar. Nah, ini adalah failure mode untuk jacket structure. Jadi ada activity of work-nya adalah scaffolding removal, gangway installation, electricity installation, runway installation, dan handrail installation. Ballast system installation dan load out using SPMT, sea fastening, dan mooring release. Jadi ini adalah beberapa aktivitas yang menyebabkan risiko
kegagalan pada jacket structure. Nah, ini FTA dan juga fuzzy FMEA yang dipublish di paper Eriaco. Dan ini adalah FTA untuk jacket structure tadi. Jadi workers fall into ballast tank, itu penyebab basicnya apa, itu kita identifikasi sampai ke basic eventnya. Dan untuk insiden di jacket structure yang tertinggi adalah worker fall into ballast tank, worker hit by SPMT, worker footing on the scaffolding, dan work accident in the jacket platform loadout process, itu probability-nya adalah 0,01 untuk studi kasus yang saya identifikasi. Jadi itu tadi adalah mengenai dua paper jurnal saya mengenai risk assessment. Dan kalau ini adalah buku yang terbit di April 2025, jadi manajemen risiko pada anjungan minyak. Ini sudah ada di Shopee, jadi kalau ibu-ibu peneliti berminat mungkin melakukan risiko pada anjungan minyak bisa dibaca. Ibu peneliti. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu-Ibu peneliti Oats atas sharingnya. Mungkin bila ada pertanyaan bisa disampaikan di silvianita@its.ac.id. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Silvianita atas pemaparan materinya tentang risk assessment of fixed offshore platform. Bagi ibu-ibu atau bapak peneliti yang ingin bertanya, kami persilakan. Langsung sebutkan nama dan asal instansi. Silakan. Saya mau nanya deh. Iya, silakan Boleh Bu. ya, Bu? Oh, itu ada dulu deh, yang duluan aja. Nanti aja sayanya. Oke. Itu ada pertanyaan di chat, Bu. Iya, Silakan. di chat ini dari Ibu sebenarnya. Ya, dari Ibu Indriani Nur dari Universitas Haluelo. Apa perbedaan utama antara risk assessment dan hazard identification dalam konteks platform pesisir? Silakan Bu Silvianita. Baik, terima kasih Bu Mulyana. Nggih, Prof. Indriani. Ya, perbedaan risk assessment dan hazard identification. Jadi, kalau risk assessment itu banyak metode. Jadi, kalau berdasarkan API, ABS, standar itu ada beberapa metode untuk melakukan risk assessment. Nah, hazard identification itu adalah salah satu metode dalam melakukan risk assessment. Jadi, hazard identification itu adalah metode qualitative risk analysis. Jadi, hazard itu beberapa contoh metode risk assessment. Selain fault tree analysis, event tree analysis, selain what if, jadi itu adalah salah satu contoh metode melakukan risk assessment. Jadi yang lebih besar adalah risk assessment-nya. Begitu mungkin Prof. Indriani. Terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada peserta yang ingin bertanya. Kami persilakan. Ibu Leni, Saya boleh? boleh Bu. Deh, Bu Silvianita kayaknya ini menarik banget ya. Dan ilmunya kayaknya laki banget gitu ya. Ya, Jadi terima kita bisa kasih masuk Bu di Leni. situ. Jadi Ibu, apa ya, ini sepertinya kebijakan gitu ya, Bu. Nanti apa produk akhirnya itu satu kebijakan, Ci. Iya. Ya. Itu kira-kira kebijakannya ini apakah mudah untuk apa ya diterima gitu ya untuk pelaku yang mau kita apa ya kita beri usulan seperti ini apa sulit ya Bu di Indonesia gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Leni pertanyaannya. Jadi hasil dari risk assessment ini nantinya itu adalah sebagai pengambilan keputusan. Jadi apakah
platformnya itu harus diinspeksi seberapa rutin. Kalau misalnya dia levelnya risk metric-nya levelnya ditemukan high risk, maka platform itu harus lebih sering diinspeksi, harus lebih sering di-maintenance. Jadi, ini adalah salah satu cara untuk pengambilan keputusan apakah suatu platform itu harus di-shutdown. Kalau misalnya dia sangat high risk, maka keputusan akhirnya adalah di-shutdown misalnya. Terus kalau misalnya dia, high risk-nya apinya sangat tinggi, sangat berbahaya, ya maka harus di-platform atau mungkin harus diberi tambahan, tambahan, eee, equipment yang lebih tahan api. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kita, hasilnya adalah memberi memberi pertimbangan, risk metric-nya itu di tahap yang mana, apakah high risk, medium, atau low. Nah, tujuan kita melakukan ini, kita, menemukan low low risk ya, karena memang kan resiko tidak bisa dihilangkan ya, Bu, kita hanya bisa meminimalisir. Jadi, mitigasi apa yang harus kita lakukan agar resikonya itu, rendah. Seperti itu mungkin, Bu Leni. Oke. Kemudian Bu, saya pingin tahu aja gitu. Sebenarnya tantangannya untuk bekerja di dunia penelitian ini pasti apa ya, koleganya laki-laki gitu ya Bu, banyaknya gitu. Itu gimana ya Bu? Mereka apa ya, menanggapi usulan atau kebijakan yang kita sampaikan itu seperti apa Bu? Apakah mereka bisa nerima atau ada isu gender juga di sana atau gimana? Ya, nggih, terima kasih Bu Leni. Nggih, kalau gender issue itu rasanya di mana-mana kita juga ngalami ya Ibu-ibu ya, Hmm. apalagi memang dunia saya kelautan gitu yang identik dengan laki-laki. Jadi, eee, kalau perempuan tuh biasanya jarang juga yang bekerja di offshore, Bu. Kalaupun ada juga biasanya juga cuman 1, 2 dan biasanya kalau sampai terjadi, sexual harassment itu juga perusahaan juga biasanya kan tidak mau me-publish gitu ya. Jadi memang, eee, ya high risk juga ya kerja di offshore industry. Tapi, kalau kita melakukan risk assessment, hasil yang kita dapatkan itu, biasanya akan didengar juga, Bu, terutama kalau memang hasilnya high risk misalnya. Jadi keputusannya apa? Apa yang harus dimitigasi? Nah, itu challenge-nya ya kita meyakinkan bahwa ini loh platformmu high risk, seperti itu, Bu. Wow. Sip. Oke. Makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Leni. Eh, Oke, terima kasih Bu Leni dan Bu Silvianita. Di sini ada pertanyaan lagi ya di chat. Sebelumnya, pertanyaannya adalah sebelumnya data risiko ini nanti juga dibuat matriks seperti HIRA dalam SMK 3 itu ya Bu? Oke. Ya, ya, terima kasih Bu Mulyana. Nggih, Bu Ika, jadi, hasilnya, resiko itu yang level kualitatif itu akan menghasilkan risk metric. Nah, risk metric itu, kita akan menemukan dia di high risk, medium, atau low risk. Nah, kalau kita misalnya menemukan high risk, nah itu kalau risk metric itu sebenarnya tipenya masih level kualitatif, masih tipe awal. Nah, kalau kita pengen tahu, penyebabnya apa sih? Nah, itu kita bisa menggunakan FTA. FTA itu kita mencari penyebabnya apa. Penyebabnya apa, jadi tidak cuman sampai berhenti sampai risk metric. Kita kalau ingin mencari penyebabnya pakai FTA, kalau kita ingin juga mencari dampaknya dari resiko itu, kita bisa lanjut ke event tree analysis. Nah, kalau kita mau lebih detail lagi, kita ke botai analysis yang kita sampai mengidentifikasi boundariesnya, safeguard-nya seperti apa. Jadi, tahapannya risk assessment itu tergantung penelitinya. Jadi apakah kita mau ke level, kualitatif, semi kuantitatif, atau kuantitatif analisis. Jadi kalau dirasa perusahaannya itu ingin detail, maka kita ke kuantitatifnya. Jadi sampai kita
Tidak hanya sampai berhenti ke risk matrix-nya, tapi kita juga sampai mengidentifikasi penyebabnya apa, dampaknya bagaimana, mitigasinya bagaimana. Jadi lebih detail lagi. Gitu mungkin Bu Ika. Ini ada Ibu Ika ada respon, Bu. Oke. Oke, terima kasih Bu. Kami mempelajari ini mendalam pada perkuliahan adik-adik S1 pengenalan pada SMK 3. Untuk FTA saya belum paham, Bu. Dan tahap-tahap selanjutnya yang itu yang baru Ibu sebutkan. Kelihatannya sangat menarik. Kayak begitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Ika. Oke, jadi memang kalau yang tadi saya jabarkan itu masih tahapan awal ya, Ibu Ika. Jadi memang FTA itu ada softwarenya juga, ada student versionnya juga yang membantu untuk menggambarkan fault tree analysis dan juga perhitungannya. Jadi kalau tadi yang saya tunjukkan menggunakan rules Bayesian algebra, kalau misalnya FTA-nya masih 3 step, masih tidak terlalu kompleks, itu kita bisa hitung manual. Tapi kalau kita sudah FTA-nya kompleks, hierarkinya sudah cukup banyak, basic event-nya sudah puluhan ratusan mungkin, nah itu kita perlu dibantu FTA. Nah, FTA itu ada software-nya namanya DPL Syncopation ataupun ada software top event software. Jadi Ibu Ika kalau tertarik bisa menggunakan software itu untuk perhitungannya. Oh, nggih. Iya Ibu, boleh bisa saya share nanti untuk publikasi saya. Ya, mungkin itu ya Bu Ika. Oke, terima kasih Bu Ika. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Dani Saraswati. Ini senior saya di Universitas Papua. Ibu, selamat siang Ibu Dani. Ibu Dani mempertanyakan di sini dalam menentukan desain atau jenis platform, platform apa yang banyak digunakan di dunia, mengapa, dan apakah dalam desain offshore platform tersebut telah mempertimbangkan kesehatan lingkungan perairan? Maaf, saya dari bidang pertanian. Iya. Silakan Bu Sitian. Baik, terima kasih Bu Deni Saraswati. Jadi kalau yang banyak di dunia, jadi kalau awalnya itu seluruh dunia menggunakan fixed platform Bu. Awalnya itu fix karena dari dangkal dulu ya. Jadi kalau pada sejarahnya itu fixed platform. Jadi jacket platform itu yang awalnya. Jadi kedalamannya kurang dari 1.500. Nah, tapi kalau sekarang ini sejak 30 tahun terakhir trennya itu sudah ke floating offshore platform. Jadi kalau seluruh dunia sekarang kiblatnya lebih ke floating, lebih ke FPSO, lebih ke semi-sub. Tapi untuk di Indonesia itu sendiri kita masih ke fixed platform, kita masih ke jacket platform. Jadi karena memang kalau offshore platform untuk floating itu kan kedalamannya sampai 2.000 meter. Nah, itu lebih banyak digunakan di Gulf of Mexico. Jadi kalau di dunia sekarang trennya ke floating. Tapi kalau Indonesia sendiri masih ke fixed platform, Ibu. Gitu mungkin Bu Dani. Ya, Bu Dani. Terima Begitu kasih. jawaban dari Ibu Silvianita. Ibu saya mau tanya juga nih kalau belum ada yang bertanya, saya penasaran. Kan tadi ada identifikasi apa ya sebab dan akibat, misalnya dampaknya. Ada nggak selama pengalaman Ibu misalnya, ini mudah-mudahan tidak ada, bahwa setelah Ibu mengajukan ini loh risk assessment dalam suatu proses, misalnya drilling dan sebagainya, ada nggak suatu kejadian yang di luar dari risk assessment tersebut? Jadi harus di assessment ulang atau evaluasi ulang. Oke. Ya, jadi terima kasih Bu Mulyana. Jadi kalau kita melakukan risk assessment, terus hasilnya itu sangat high risk, itu biasanya kita melakukan safeguard dan juga controllingnya. Setelah itu kita akan mengidentifikasi ulang apakah dengan
kita melakukan controlling atau safeguard-nya itu berkurang nggak risikonya. Itu biasanya memang kita akan melakukan reassessment Bu, dengan mitigasi yang sudah kita lakukan berkurang nggak. Jadi seperti itu Bu. Memang akan kalau yang high risk itu biasanya akan dilakukan reassessment setelah kita melakukan mitigasi. Apakah sudah berkurang? Karena memang kalau high risk itu kita harus menurunkan resikonya Bu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus memitigasi platform tersebut. Itu mungkin Bu Mulyana. Oke, menarik sekali Bu ya, susah sekali pekerjaan Ibu ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya ingin mengambil sedikit summary dari apa, materi Ibu kali ini, yaitu Ibu melakukan risk assessment ya dengan begitu sistematik dan detail ya dalam menilai risiko-risiko apa saja yang akan timbul dari suatu pekerjaan atau suatu aktivitas, terutama di fixed offshore di ini ya Ibu ya. Oke, untuk terima kasih Ibu untuk materinya. Selanjutnya kita melangkah kepada terima kasih juga kepada ibu-ibu penanya ya, ibu peneliti yang telah bertanya. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara selanjutnya yaitu penyerahan token of appreciation. Kepada Ibu Leni kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Muli, Bu Silvianita, kami dari OS sangat berterima kasih untuk share ilmunya kepada kita semua. Dan kami ada sedikit oleh-oleh dari OS Indonesia, mewakili OS Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada Bu Silvianita. Semoga riset-riset ke depannya lebih sukses lagi dan bisa lebih bermanfaat dan digunakan oleh yang membutuhkan penelitian terkait ilmunya itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada titipan pesan dari panitia, Bapak Ibu yang belum mengisi presensi hari ini, silakan sudah ada disediakan linknya di chat kita. Oke, selanjutnya penutup dengan berakhirnya penyerahan token of appreciation kepada narasumber kita, kami dari OS Indonesia Talk Series ke-33, panitia beserta seluruh panitia yang terlibat dalam OS Indonesia Talk Series ke-33 mengucapkan terima kasih atas materinya kepada Ibu Silvianita dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia hadir dalam OS Talk Series ke-33 kali ini. Dan juga kami mengingatkan kembali nanti ya akan ada Talk Series selanjutnya. Kami harapkan kehadiran Bapak Ibu peneliti semuanya untuk hadir. Nanti kami akan infokan selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan Talk Series 33 ini kami tutup. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita foto dulu mungkin. Oke. Ya, yang urusan foto-foto. Foto. Baik, terima kasih. Saya ambil alih ya untuk dokumentasi. Mungkin mohon untuk peserta talk series bisa dinyalakan kamera. Baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurina. Bu Yuli, bergabung Bu Yuli. Maaf Ibu terlambat masuk. Oh, ya nggak apa-apa. Sudah masuk. Kita sudah senang. Saya kira sudah ya. Kita tutup. Saya pamit dulu. Ya, sama-sama ya. Kalau saya live juga ya. Ibu. dadah ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum.